Halo semuanya, yuk kita bikin yogurt simple yuk. Pertama-tama sebelum kita bikin yogurt, ini harus steril ya. Steril, kita sterilkan dulu pakai air yang barusan mendidih. Air barusan mendidih ya, kita sterilkan dulu. Saya steril dulu. Biar apa? Biar misalkan kotoran-kotoran itu, kalau misalkan ini kotor itu higienis ya. Panasnya masukkan ke mangkok ya, jangan langsung dibuang ke itu apa, kemanapun itulah, jangan langsung dibuang ya, takutnya nanti di sana itu ada rusak atau apa kalau langsung kena air panas ya. Sesudah itu, ini sudah kita sterilkan, kita masukkan susu teman-teman, kita masukkan susu fresh ya. Saya mau bikin 500 ml aja ya. Ini tuh isinya 936 mili, hampir 1000 ya, hampir 1000 mili ya. Isinya 936 mili. Maka saya hanya akan menggunakan 500 mili karena dia itu tepatnya itu sebenarnya dia muatnya 600 mili ya, tapi kalau 600 itu terlalu penuh, jadi biar mudah saya pakai jangan terlalu penuh, minimal 500 mili aja. 500 mili itu seberapa ya kira-kira kalau misalkan teman-teman itu pingin tahu 500 ml itu seberapa, kalau misalkan teman-teman ragu, teman-teman bisa ngukurnya sendiri ya, karena saya tuh udah terbiasa menggunakan tempat ini, jadi saya bisa ngira-ngira 500 ml itu seberapa teman-teman ya. Oke, perkiraan 500 ml itu segini. Sudah itu, ini saya tutup dulu ya teman-teman, karena saya hanya akan memakai 500 ml saja. 500 ml. Yogurt ini mudah banget teman-teman. Nanti kalau misalkan udah jadi, teman-teman cara menikmatinya itu cukup menggunakan cukup ditaburi madu atau ditaburi potongan-potongan buah, atau teman-teman mau makan langsung juga boleh ya teman-teman. Oh iya, biangnya karena cuma 500 ml, saya akan pakai satu bungkus aja ya teman-teman. Ini satu bungkus ini ukurannya berapa ya? Oh, di sini nggak ada tulisannya ukurannya berapa sih. Tapi yang jelas, kalau misalkan ini apa, kalau misalkan dia teman-teman maunya itu dia yogurtnya itu keras gitu ya, boleh pakai 2. Tapi karena saya kan nggak mau terlalu keras ya, nggak apa-apa, karena biasanya saya juga buat bikin minuman gitu loh teman-teman. Saya biasanya minumnya saya bikin kayak jus gitu, saya kasih madu, terus saya kasih air, terus saya kasih perasan jeruk gitu ya, kayak jus gitulah. Oke, saya masukkan ke sini ya. Oh, kalau lebih mudahnya lagi sih harusnya tadi masukin susunya sedikit dulu teman-teman, masukkan sedikit dulu, dipastikan dulu ini si biangnya ini tercampur, baru susunya tadi pelan-pelan dimasukkan ya. Tapi tadi saya salah, saya langsung dimasukkan aja, tapi nggak apa-apa lah, tinggal kita aduk rata ya teman-teman. Terus kalau misalkan teman-teman nggak punya biang ini, nggak apa-apa teman-teman tinggal beli yogurtnya aja. Misalkan saya ini udah jadi ya, misalkan ini yogurt saya ini udah jadi, saya juga kalau bikin yogurt berikutnya lagi teman-teman, saya sudah nggak perlu menggunakan biangnya lagi teman-teman. Jadi saya langsung pakai misalkan pakai 2 sendok ini atau 3 sendok ini gitu, dicampur dengan susu, nanti sudah bisa. Nanti ini saya masukkan ke tempat ini ya teman ya, ke tempat apa sih ini ya, ini tuh namanya mesin apalah, intinya itu tuh kak buat ngembang, ke mesin pengembang gitu teman-teman. Misalkan mau bikin roti, bikin mie, bikin apa gitu, ini kan pemanas teman-teman, ini pemanas pengembang. Kalau misalkan cuacanya itu, kadang kan cuaca itu kan berubah-ubah ya, kadang ada yang suhu ruang. Tapi kalau misalkan teman-teman di rumah nggak punya mesin kayak gini buat bikin yogurt kayak gini, nggak apa-apa teman-teman, pakai tremos juga bisa loh, pakai tremos ya. Tapi susunya si susu itu harus dipanasin dulu, terus teman-teman bisa dikasih biang
dikasih biang atau dikasih yogurt langsung, terus teman-teman pakai termostat, minimal susunya panasnya itu 40 derajat celcius aja udah bisa ya teman-teman. Ini nanti juga saya masukin ke tempat pemanas ini, akan saya masukkan ke 40 derajat celcius aja, dan saya akan diamkan selama 12 jam teman-teman. Misalkan teman-teman bikinnya itu jam 8 malam gitu ya, nah besoknya lagi jam 8 pagi itu udah bisa ya teman-teman. Ini kira-kira udah rata, saya lihat dulu ya, kira-kira udah rata. 8 jam. Sebentar ya teman-teman, saya aduk dulu. Oke, ini sudah nih, sudah. Oke, saya tutup ya. Sesudah itu saya akan masukkan ke mesinnya teman-teman ya, biar kelihatan. Dan besok sesudah 12 jam kemudian nanti juga saya akan sambungkan. Oke, dan saya pakai dulu ya, 40 celcius teman-teman. Di sini ada tulisan 40 ya, kelihatan apa enggak? Kelihatan enggak teman-teman? Di sini ada 40 ya, kelihatan 40, dan jamnya akan saya pakai nanti ya, 40 celcius. Oke, jamnya 8, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, jamnya saya menggunakan 12 jam ya, jadi sampai besok pagi 12 jam. Udah gini aja teman-teman. Nah si itu tadi, si yogurt tadi, si susu tadi tinggal dimasukkan aja, tinggal dimasukkan, kita tutup. Besok kan dia 12 jam ya, terus langsung kita tekan powernya di sini. Oke, dia sudah mulai, sudah mulai, nanti pelan-pelan dia panas ya, pelan-pelan dia panas sampai 12 jam. Dan besok pagi udah bisa dinikmati teman-teman. Oke, teman-teman kelihatan kan? Nih, 40. Ini 40 derajat ya teman-teman, dan ini jamnya di sini 12 jam. Saya bikin 12 jam ya. Oke, mudah sekali bukan? Dan ini juga, mesin ini juga dia bisa buat manasin kalau misalkan mau bikin roti, pengembang roti gitu kan, biar suhunya itu selalu terjaga ya teman-teman. Karena di sini suhunya itu bisa diatur, mau suhu 30 atau berapa tuh bisa diatur, mau suhu 50 atau sampai 100 dia bisa diatur. Oke teman-teman, besok kalau sudah jadi langsung saya kasih lihat ya. Kita lihat hasil yogurt semalam. Tadi malam saya bikinnya dari jam 8 ya, sekarang jam 8 pagi. Dia sudah mati ya, karena udah saya bikinnya tadi malam 12 jam. Dari jam 8 malam ke jam 8 pagi. Dia sudah mati, berarti dia udah jadi ya. Tapi kalau mau dibikin 10 jam juga nggak apa-apa ya. Kadang kita lihat hasilnya. Wah, sudah beku. Tadi malam saya cuma pakai cuma pakai 1 bungkus ya, itunya biangnya. Nah kalau misalkan mau pakai 2 bungkus dia lebih keras lagi. Saya lihat dulu ya, kasih lihat dulu. Hasilnya bagus dan cantik, kalau misalkan dikasih biangnya 2 bungkus dia akan lebih keras. Tapi ini saya bikinnya lembek aja, jadi saya cuma bikinnya kasih biangnya 1 bungkus. Dan ini bisa dinikmati, kita kasih topping buah, atau kita cukup ditaburi madu, dikasih madu, terus kita misalkan ngambil 3 sendok nih, sesudah itu kita kasih madu, kita kasih perasan jeruk nipis, kita kasih air, bisa untuk hidangan berbuka puasa. Karena sekarang sedang puasa, jadi saya tidak bisa mempraktekannya. Tapi nanti malam, insya Allah saya akan minumnya, dan dia membantu melancarkan usus kita. Dan puasa pun menjadi nyaman ya teman-teman. Terima kasih.
Saya tutup kembali, saya taruh di kulkas dulu karena sekarang sedang berpuasa, tidak bisa menikmatinya teman-teman. Oke, dan teman-teman bisa mempraktekannya di rumah ya. Kalau misalkan teman-teman nggak punya mesin pemanas ini, teman-teman boleh memakai termos. Caranya susu dipanasin dulu ya teman-teman. Terima kasih. Kritik dan saran dari Anda saya tunggu ya.